Hai guys, teman-teman pemirsa, jumpa lagi dengan saya di seputar cinta. Saat ini saya akan menyampaikan 6 ciri pernikahan yang sulit dipertahankan. Sebelumnya saya mengajak teman-teman pemirsa untuk klik subscribe. Klik subscribe gratis. Subscribe ada di bawah video ini. Klik subscribe gratis. Tujuan klik subscribe supaya teman-teman pemirsa dapat terus berlangganan dan mengikuti info-info dari saya secara gratis. Subscribe letaknya ada di pojok bawah video ini. 6 ciri pernikahan yang sulit dipertahankan. Hubungan jangka panjang seperti pernikahan tentunya tidak akan berakhir hanya dalam satu malam saja. Hancurnya satu pernikahan akan terjadi perlahan dalam tempo beberapa bulan sampai beberapa tahun. Pada saat-saat tersebut, perlahan-lahan hubungan suami dengan istri perlahan jadi merenggang dan menjauh. Sedikit ketidakcocokan bisa memicu konflik, dan jika konflik berkepanjangan akan bisa membuat rumah tangga jadi bubar. Berikut ini beberapa ciri yang patut diwaspadai dapat menghancurkan rumah tangga. Ciri seperti apa itu? Ciri pertama. Ciri pertama, selalu teringat kata-kata yang menyakitkan. Saat bicara dengan pasangan, langsung teringat kata-kata dia yang menyakitkan. Sehingga jikalau itu terjadi, kemampuan berkomunikasi dengan pasangan jadi hilang. Dan pembicaraan sering berakhir dengan komentar yang menyakitkan. Contoh, seorang suami ngobrol dengan istrinya, dan istrinya selalu teringat kata-kata suami pada dia. Bodoh kau, kau pemalas, seperti itu. Itu akan menyakitkan sang istri. Dia akan selalu teringat selalu kata-kata suami yang menyakitkan. Dibilang bodoh, dibilang malas. Nah, hingga kalau suami berkata apa, langsung teringat kata-kata itu. Nah, itu akan membuat komunikasi jadi sulit. Ciri kedua, naksir orang lain. Walaupun tidak berbuat apa-apa dengan teman kerja yang cantik, namun jika suami ada naksir dengan teman kerja tersebut, berarti hubungan emosional dan fisik suami tidak terpenuhi dari istrinya. Jadi kalau seorang suami suka sama cewek lain gitu ya, sama teman kerja atau sama karyawan kantor sebelah, tentu disebabkan oleh kurangnya suami dapat perhatian dari istrinya, sehingga membuat suami tersebut jatuh cinta dengan orang lain. Karena ada kebutuhan emosional dan kebutuhan fisik yang kurang terpenuhi dari istrinya. Nah, ini juga satu tanda yang dapat memicu bubarnya satu rumah tangga. Ciri ketiga, jarang lakukan kontak fisik dengan pasangan. Saling menyentuh menunjukkan rasa nyaman dan keintiman. Misalnya gandengan tangan, memeluk gitu. Jadi satu pasangan suami istri kalau misalnya jalan di taman atau jalan di mall gandengan, itu menunjukkan mereka saling nyaman dan saling sayang. Namun, jika misalnya nih suami pegang tangan istri sama istri itu dikebasin gitu, itu menunjukkan istrinya nggak suka dipegang sama suami itu. Ya, itu bisa jadi tanda-tanda istrinya nggak suka lagi sama si suami dan bisa menyebabkan ke depannya bisa renggang sekali atau bisa bubar. Karena perempuan itu terbawa perasaan nyaman. Gitu. Selanjutnya, yang keempat, lebih sering
lebih senang pergi dengan teman daripada dengan pasangan. Nah, jika seorang istri ya lebih senang pergi dengan teman-temannya, ibu-ibu arisan daripada ke mall belanja dengan suami. Demikian juga di suami lebih senang kongko dengan teman-temannya, ya, dengan teman kantor daripada di rumah dengan istri. Itu menunjukkan antara suami dengan istri sudah jauh perasaan emosionalnya. Sudah tidak lagi kedekat, sudah nggak ada lagi rasa kangen. Yang mungkin ada di pikiran mereka masing-masing bosen gitu ya. Oh, bini gue bawel, berisik gitu ya. Sementara si istri, wah suami gue tuh galak banget, pelit lagi. Wah, itu karena ada traumatik masing-masing, ada rasa trauma dan sebagainya, bikin masing-masing tuh lebih suka dengan orang lain. Yang kelima, ya, tidak mau komunikasi. Contohnya, bila si istri ya nggak mau langsung angkat telepon dari suami, harus ditelepon krang kring sampai 5 menit baru diangkat. Atau suami WA pagi sebenarnya dibaca tapi baru dibalas sore gitu. Demikian sebaliknya, itu menunjukkan bahwa si pasangan tuh malas komunikasi gitu ya. Dia lagi nelpon, malas gitu, nanti aja jawabnya. Cuman karena ditelepon terus akhirnya diangkat juga gitu. Demikian juga udah di WA, dipesan gitu kan, udah dibaca tapi belum dibalas, cuman karena mungkin di krangkring akhirnya dibalas juga. Nah, itu menunjukkan hubungan itu sudah sangat renggang. Dan yang keenam, rumah terasa sepi. Saat ada masalah yang dipendam, komunikasi suami dengan istri jadi kaku. Sama-sama nonton TV, tapi nggak ada obrolan, nggak ada tegur sapa. Lebih suka curhat dengan orang lain daripada dengan istri sendiri. Demikian juga istri lebih suka nanya ke orang lain daripada dengan suami. Bahkan mungkin lebih suka nanya sama suami orang daripada sama suami sendiri. Ya. Demikian dari saya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, serta komentar ya. Terima kasih.